Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kimia farmasi. Judulnya yaitu senyawa siklik. Ini bab baru ya. Ya. Senyawa siklik. Jadi senyawa siklik ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan satu atau lebih rantai tertutup. Senyawa hidrokarbon dengan satu atau lebih rantai tertutup. Jadi siklik ini dia ada cirinya itu rantainya tertutup. Kita beri ilustrasi kalau rantai tertutup itu seperti lingkaran. Nah, kalau lingkaran kan dia tertutup nih. Ini kita sebut dengan rantai tertutup. Sedangkan rantai terbuka itu contohnya garis seperti ini biasa saja. Ini adalah rantai terbuka. Senyawa siklik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah homosiklik. Yang kedua heterosiklik. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang homosiklik. Homosiklik atau disebut juga dengan karbosiklik atau karbosiklik ini merupakan senyawa siklik yang mengandung atom karbon pada rantai sikliknya. Karbosiklik ini merupakan senyawa siklik yang mengandung atom karbon pada rantai sikliknya. Rantai siklik tadi kita sudah bahas bahwa senyawa siklik ini memiliki ciri rantainya tertutup. Nah, jadi kalau siklik itu berarti pasti nanti rantainya akan tertutup. Rantai siklik ini berarti rantainya tertutup. Karbosiklik ini juga terbagi dua. Yang pertama alisiklik. Yang kedua adalah aromatik. Alisiklik itu adalah senyawa karbosiklik di mana dia mengandung satu atau lebih cincin karbon. Jadi dia mengandung satu atau lebih cincin karbon. Itu adalah alisiklik. Kita fokus ke alisiklik dulu. Jadi alisiklik ini terbagi lagi. Ada sikloalkana dan sikloalkena. Sikloalkana dan sikloalkena. Jadi kalian buka lagi bukunya tentang alkana, alkena. Bedanya kalau kita kemarin itu belajar tentang senyawa hidrokarbon terdiri dari alkana, alkena, alkuna. Dimana kalau alkana, alkena, alkuna itu rantainya adalah rantai terbuka. Makanya biasanya kita tulis
rantai terbuka alkana-alkena itu contohnya seperti ini ya. Alkana. Nah, ini adalah rantai terbuka di mana dia membentuk garis seperti ini. Ini adalah rantai terbuka. Jadi alkana itu termasuk rantai terbuka. Sedangkan pembahasan kita hari ini adalah tentang sikloalkana dan sikloalkena. Kalau siklo berarti dia merupakan rantai tertutup. Jadi alkananya kita buat menjadi rantai yang tertutup. Rantai tertutup seperti ini melingkar. Sebelum kita tentang penamaan sikloalkana, terlebih dahulu Ibu akan memberitahu pengertiannya dulu. Sikloalkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun oleh ikatan jenuh. Oleh ikatan jenuh membentuk siklik. Sikloalkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun oleh ikatan jenuh membentuk siklik. Sebelum kita ke soal tentang sikloalkana, kalian buka lagi bukunya tentang alkana. Masih ingatkah kalau karbonnya 1 itu disebut dengan metana. Kalau karbonnya 2 disebut dengan etana. Kalau karbonnya 3 disebut dengan propana. 4 butana. 5 pentana. 6 heksana. 7 heptana. 8 oktana. 9 nonana. 10 dekana. Ini adalah penamaan untuk senyawa alkana. Sedangkan dalam sikloalkana contohnya adalah C, ini ada C-nya 3. Oh iya, kalian harus ingat kalau sikloalkana itu dia memiliki rantai 1. Sikloalkana rantainya tunggal. Tunggal di sini kalian lihat C berikatan dengan karbon yang lain dan berikatan dengan karbon yang lain. Garisnya ini cuma 1. Ini berarti dia menandakan dia merupakan rantai tunggal. Kalau rantai tunggal dan melingkar seperti ini, itu berarti dia tergolong dalam sikloalkana. Setelah itu kalian beri haknya. Kalau di sini ada rantai tangannya 1, 2, berarti hanya sisa 2. Di sini juga rantai tangannya ada 1, 2, supaya jadi 4, sisa 2. Di sini juga CH2, CH2, CH2. Rumus sikloalkana itu adalah CnH2n. Kita buktikan, ini C-nya ada 3. Jika C-nya 3 berarti hanya 2 dikali N, 2 dikali 3 adalah 6.
Betulkah hanya 6? Hanya 2, 4, 6. Nah, jadi ini adalah sikloalkana. Sekarang kalian beri nama. C-nya ada 3. Kalian ingat-ingat lagi. Oh, 3 adalah propana. Tetapi itu adalah penamaan alkana. Sedangkan kita di sini tentang penamaan sikloalkana. Sikloalkana itu adalah rantainya tertutup. Berarti kalau 3 kita beri nama siklopropana. Karena C-nya 3. C-nya 3 berarti siklopropana. Biasanya supaya lebih singkat menulisnya bisa ditulis seperti ini saja. Nah, jadi tulis segitiga. Jadi kalau ibu tulis segitiga begini, kalian harus sudah paham bahwa ini merupakan namanya adalah siklopropana. Taunya dari mana? Dari sudut ini. Ini kan sudutnya 1, 2, 3. Berarti C-nya ada 3 dan ini melingkar. Berarti dia termasuk dalam siklo. Kalau siklo C-nya ada 3, berarti namanya adalah siklopropana. Contoh lain. Beri penamaan pada gambar di samping. Kalian lihat bahwa ini adalah melingkar. Tahu melingkar dari mana? Di mana setiap ujungnya bertemu dengan sisi ujung yang lainnya. Di sini sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita jabarkan, penulisannya seperti ini. C, karbon, karbon, karbon. Berarti di sini hanya 2. Hanya 2. Hanya 2. Hanya juga 2. Di sini rantainya adalah rantai tunggal. Kalau rantai tunggal itu berarti dia termasuk dalam alkana. Karena dia melingkar, berarti dia termasuk dalam siklo. Jadi ini adalah termasuk sikloalkana. Namanya apa? Namanya itu dilihat dari berapa jumlah karbonnya. Jumlah karbonnya kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti butana, tapi itu penamaan dalam alkana. Sedangkan ini sikloalkana, jadi kita tambahkan di sini siklo. Jadi siklobutana. Contoh lagi. Nah, ini coba kalian kerjakan apa namanya. Nanti jawab di APP Classroom. Ini contoh soal nomor 1. Nanti kalian tulis 1 apa namanya. Kemudian soal nomor 2, gambarnya seperti ini. Namanya apa? Kalian bisa beri nama. Di sini akan Ibu ringkas tata nama sikloalkana. Jadi tahapannya itu yang pertama, pemberian nama pada senyawa. Pemberian pada nama senyawa didasarkan pada nama alkana sesuai jumlah atom karbon dalam cincinnya.
dan diberi awalan siklo. Pemberian pada nama senyawa didasarkan pada nama alkana sesuai jumlah atom karbon. Nah, tadi jumlah atom karbonnya di sini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kan adalah butana dan diberi awalan siklo. Jadi namanya siklobutana. Tahapan yang kedua, suatu siklo alkana dapat memiliki cabang berupa alkil atau gugus fungsional. Pemberian nomor pada cabang dilakukan sehingga cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Contohnya seperti ini. Dan ini cabangnya CH2, CH3, terus di sini juga ada cabang CH3. Nah, kalian lihat dulu di sini kan ada siklo nih. Karena ada segitiga seperti ini merupakan seperti melingkar, berarti ini termasuk siklo. Karena dia rantainya tunggal, berarti dia termasuk dengan siklo alkana. Dilihat di sisi sini ada cabang CH2, CH3. Di sini juga ada cabang CH3 atau disebut dengan alkil dan alkil. Yang pertama kalian lakukan itu adalah pemberian nama pada siklonya. Jadi beri nama dulu siklo yang ada di sini. Ini seperti segitiga. Berarti di sini ada C-nya jumlahnya 3. Harusnya ini adalah namanya siklopropana. Propana kan 3 tuh, C-nya 3. Sebelum ke arah sana, kita beri dulu nomor pada cabangnya. Pemberian nomor pada cabang itu cari di mana cabangnya itu memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi kita beri nomor ini CH2, CH3 itu namanya adalah etil. Buka lagi ya catatannya. CH3 itu alkil, namanya adalah metil. CH2, CH3 etil, CH3 metil. Di sini adalah awalannya E dan di sini awalannya M. Otomatis kalian beri nomor yang paling kecil itu dengan alfabet yang paling awal. E dengan M itu duluan E. Jadi kalian beri nomornya dari sini. 1, sini 2, di sini 3. Jadi kenapa tidak satunya di sini? Ya karena kalau satunya di sini, awalan pertamanya ini adalah M, sedangkan di sini awalannya hurufnya adalah E. Jadi harus dilebih dahulukan dengan awalan E, etil, baru metil, baru ini. Kita tulis seperti penamaan senyawa hidrokarbon alkana. 1 etil, kemudian cabang kedua adalah
2 metil, baru kalian tulis ini siklonya, siklopropana. Jadi 1 etil 2 metil siklopropana. Jadi kalian harus tulis dulu, beri dulu nomornya pada cabang itu, 1, 2, 3. Contoh lagi, ini cabangnya CH3 metil, CH3 metil, dan di sini CH2 CH3. Pertama yang kalian lakukan adalah memberi penomoran. Beri nomor dari cabang yang terkecil. Ini metil, ini metil, ini etil. Etil dengan metil duluan alfabetnya adalah etil. Jadi kalian kasih nomornya satunya di sini. 1. 2-nya ke sini atau ke sini? Jadi satunya itu di sini, 2-nya adalah ke sini. Jangan ke sini. Karena kalau kita ke sini 2, 3, 4, 5, otomatis kan di sini cabangnya nomor 5. Kalau kita ke sebelah kanan 1, 2, 3, otomatis cabangnya nomor 3. 3 dengan 5 itu duluan yang mana? Lebih kecil yang mana adalah nilai 3. Jadi kita harus ke sini pemberian nomor selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 itu ini adalah etil, kalau ini adalah metil, ini juga metil. Metilnya ada 2. Kemudian kita tulis. Oh, tunggu. Ini metilnya ada 2. Kalau 2 itu ditulis di metil. Di dengan E berarti duluan D. Berarti ini penomorannya salah ya, salah. Jadi begini, ibu tidak lihat bahwa itu cabangnya ada 2. Jadi begini, ini cabangnya kan CH3, CH3, di sini CH2, CH3. Ini adalah di metil. Kalau ini etil. Di dengan E itu duluan yang mana? Di kan? Jadi penomoran itu dari sini 1 ke bawah 2, ini 3, 4, 5, 6. Karena D dan E itu duluan D. Bagaimana penulisannya? Kalau penulisannya kita tulisnya itu adalah 3 etil 1,1 dimetil, kemudian ini ada 6, berarti adalah sikloheksana. Jadi penulisannya adalah seperti ini, karena bukan seperti ini ya, bukan 1,1 dimetil 3 etil sikloheksana. Ini salah. Nah, kalau ini salah, jangan kalian berasumsi ini kan berasumsi duluan D daripada E. Harusnya kan D dulu. Tadi kan kata ibu kalau penomoran awali
didahulukan huruf D daripada E. Tapi kalau penulisannya, yang kalian lihat adalah huruf E ini dengan huruf M, bukan huruf D. Jadi yang benar seperti ini. 3-etil 1,1 dimetil sikloheksana. Contoh lain adalah seperti ini. Kurang jelas. Seperti ini. Nah, coba kalian beri nama ini. Ini soal nomor 3. Nomor 4-nya seperti ini.